Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok dengan tema kemiskinan akan menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul hubungan kemiskinan terhadap prevalensi anak berkebutuhan khusus. Nah, dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Fauzi MSI dan yang beranggota kelompok saya sendiri Febriandi dengan NIM 18003094 dan teman saya Okta Prasetya Junior dengan NIM 18003105. Nah, lanjut saja ke materi kita yang mana materi pertama itu sejarah kemiskinan sampai dengan penyebab kemiskinan akan disampaikan oleh Okta Prasetya Junior. Kepada Okta Prasetya Junior, disilakan. Indonesia pada tahun 1997 yang pada awalnya hanya merupakan persoalan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat atau krisis moneter yang saya bahas tadi. Yang sulit dikendalikan oleh pemerintah, kemudian memicu munculnya krisis politik yang ditandai dengan kejatuhan rezim Orde Baru. Seperti bola salju, krisis ini kemudian membesar dan menjadi pencetus munculnya krisis-krisis yang lain. Pendek kata, Krismon kemudian menjadi kristal, yaitu krisis total yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Kita dapat mengetahui bahwa betapa berkecamuknya pada kala itu ya, di tahun 97, 98 pada zaman pemerintahan Soeharto. Krisis multidimensi tersebut menyebabkan Indonesia sulit keluar dari krisis. Jika negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Singapura telah berhasil memulihkan momentum pembangunan ekonomi mereka seperti sebelum krisis, sampai saat ini Indonesia masih belum mampu keluar dari belitan krisis. Sebagai akibatnya, berbagai program anti kemiskinan yang selama ini diprakarsa oleh pemerintah Orde Baru menjadi tidak terurus dengan baik. Dan kita juga bisa lihat sekarang ini bahwa angka kemiskinan, terutama ketika di situasi pandemi sekarang, justru semakin membuat kemiskinan kita menjadi memburuk. Lanjut, kita akan masuk dalam pembahasan konsep kemiskinan. Next. Baik, berbicara mengenai konsep kemiskinan, maka kita akan balik kepada undang-undang tertulis, yaitu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kemiskinan, apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya. Tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya. Kita juga tahu kalau dalam istilah Islam juga hampir mirip dengan yang disebutkan bahwa orang miskin itu tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidupnya, seperti itu. Ada fakir dan miskin, itu kita juga sudah belajar ya di SD dulu. Lalu juga dimensi kemiskinan, saya kutip menurut Effendi, ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya alam yang tersedia pada kelompok itu, dan membandingkannya dengan ukuran baku. Menurut pengertian ini, kemiskinan sekelompok orang dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Kemiskinan mempunyai makna yang sangat luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Namun kita bisa kita ukur yang paling umumnya, kita ukur dari yang paling umum. Pertama adalah kemiskinan absolut. Apa itu kemiskinan absolut? Yaitu kemiskinan yang seringkali dikaitkan dengan sebuah pemikiran atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak.
Lalu kita juga ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum. Tidak selalu berarti orang tersebut miskin. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dari orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada kemiskinan natural. Apa itu kemiskinan natural? Yaitu kemiskinan karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik SDA maupun SDM-nya. Ada juga kemiskinan kultural. Apa itu kemiskinan kultural? Yaitu bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap atau kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau ada istiadatnya relatif tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Jadi ini lebih kepada person seorang itu ya. Kemudian ada kemiskinan struktural. Apa itu? Ya, ini kemiskinan dalam bentuk yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang ada pada umumnya pada suatu tatanan sosial masyarakat atau sosial politik yang kurang mendukung. Lanjut kita akan bicara mengenai penyebab kemiskinan. Next, penyebab kemiskinan. Pertama, pendidikan yang rendah. Sebagaimana kita tahu, pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Ini sudah meskipun tidak mutlak bahwa pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kemiskinan, karena kita maklumi ya ada beberapa orang yang hanya lulus SD atau lulus SMP namun bisa hidup kaya atau menjadi pengusaha. Cuman salah satu yang menyebabkan kemiskinan ini memang harus kita katakan bahwa pendidikan yang rendah ini mungkin bisa kita lihat ya di lingkungan kita. Jika pendidikan kita misalnya hanya lulusan sekolah tingkat pertama atau tingkat atas, sulit untuk mencari pekerjaan sekarang. Lalu yang kedua adalah malas. Nah, sikap malas ini menyebabkan seseorang bersikap acuh dan tak acuh dan tak bergairah. Ya apa yang dapat kita perbuat begitu kalau kita hanya malas, hanya tidur-tiduran saja. Tentu ini menjadi salah satu penyebab utama dalam kemiskinan. Selanjutnya apa? Keterbatasan sumber daya alam. Nah, jika suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan karena sumber dayanya tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Ini dapat kita ambil contoh misalnya seperti beberapa desa yang memang sumber pencariannya dari bertani atau berkebun. Kita bisa kita gambarkan jika misal terjadi wabah terhadap tanaman mereka atau terjadi sebuah musibah yang menyebabkan sumber daya alam mereka menjadi rusak, itu akan sangat mengganggu ekonomi mereka. Lalu yang keempat, ini menurut saya salah satu yang paling umum ya, yaitu terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal, seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja yang baru, sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinan. Karena apa? Karena memang tidak banyak seseorang yang punya jiwa-jiwa entrepreneur gitu, atau jiwa-jiwa wirausaha yang bisa merintis sendiri. Kita lihat realita yang ada, betapa kita berlomba-lomba untuk mendapat sebuah pekerjaan gitu. Dengan gelar kita S1 atau S2, S3, kita akan bersaing dengan orang-orang. Karena sedikitnya tempat yang dibutuhkan di setiap waktunya, itu yang menyebabkan orang lain tidak mendapatkan pekerjaannya. Kenapa? Karena terbatas. Selanjutnya, yang menjadi penyebabnya adalah beban keluarga. Beban keluarga yaitu seseorang yang mempunyai keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan. Baik misalnya kita dapat gambaran bahwa kalau saya hubungkan dengan tadi misalnya kita punya
saya sebagai seorang ayah misalnya punya anak yang banyak, namun saya malas bekerja. Nah, dengan banyaknya anak ini juga akan sangat mempengaruhi kondisi kemiskinan saya. Kenapa? Karena kita dapat ketahui bahwa misalnya kita punya uang segini, namun kita bagi, kita hidupkan anak-anak kita yang banyak ini akan sangat menyusahkan mereka dan menyusahkan kita sendiri untuk bisa mencarinya. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk bisa giat bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga kita, agar kita terutama sebagai kepala keluarga tidak membebani diri dan membebani mereka. Selanjutnya adalah keterbatasan modal. Ini juga sangat umum sekali ya, keterbatasan modal. Ini seorang yang apabila tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menelapkan keterampilan mereka. Kita seringkali mendapatkan alasan bahwa oke, kita ingin memulai sebuah usaha itu dan segala macamnya. Namun apa kendala kita? Kendala kita adalah modal. Ini sudah sangat menyeluruh alasan seperti ini. Selalu kekurangan mereka terletak pada modal. Karena jika tak ada modal, bagaimana kita akan merintisnya? Hal yang ini adalah akan menyebabkan kondisi kita tidak berubah-berubah, kondisi ekonomi kita. Selanjutnya saya sambung mengenai karakteristik kemiskinan. Next, Yandi, karakteristik kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan kultural. Ini sudah saya bahas tadi ya, yaitu kemiskinan yang muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Kemiskinan semacam ini termasuk kemiskinan yang paling mendalam dan bersifat kronis. Mereka menerima kondisi sebagaimana adanya dengan penuh kepasrahan, tidak memperhatikan keinginan untuk keluar, dan kondisi kemelaratan. Ini yang paling parah ya kondisinya menurut saya, ketika jiwa malas itu tertanam dan menjadi kebudayaan bagi sebuah etnis atau bagi sebuah suku atau bagi sebuah kelompok masyarakat di sebuah desa tertentu atau di sebuah lokasi tertentu. Ini sangat bahaya nih. Karena dengannya mereka nggak akan bisa merubah sikap mereka begitu. Kemungkinan selanjutnya adalah kemiskinan struktural. Struktural yaitu kemiskinan yang terjadi karena adanya perbedaan struktur sosial. Perbedaan struktur sosial tersebut diakibatkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi, dan sebagainya. Jadi ini disebabkan oleh oknum-oknum, ya, dapat kita simpulkan bahwa ini karena ya oligarki. Dapat kita maklumi bagaimana sekarang ini kan hanya seseorang yang menguntungkan beberapa pihak dan pihak lain tentu akan dirugikan olehnya, yang tentu saja menyebabkan seseorang terjatuh dalam kemiskinan. Selanjutnya ada kemiskinan sistemik. Ya, ini adalah kemiskinan yang terjadi karena sekelompok orang yang kaya dan hidup dengan kemewahan berada dalam kebudayaan sendiri, serta berusaha menguasai dan mengontrol berbagai segi kehidupan. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Kita lihat seperti saya misalnya sebuah di lokasi. Mungkin saya bisa ambil contoh, kita lihat di Papua ya, di Freeport. Bagaimana tambang emas di sana. Ketika itu dikuasai orang lain, kita lihat bagaimana kondisi masyarakat Papua di sana. Mereka sama sekali tetap saja dalam kondisi kemiskinan. Karena apa? Karena memang semua itu dikuasai oleh orang luar yang tidak ada benefit bagi mereka, seperti itu. Next, untuk alat ukur kemiskinan saya kembalikan kepada Yandi. Pada Yandi, disilakan.
Baik, terima kasih kepada Dr. Prasetya Junior yang sudah menjelaskan materi. Selanjutnya, selanjutnya itu alat ukur kemiskinan di mana saya akan jelaskan sendiri. Nah, alat ukur ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut dengan mengacu pada definisi kemiskinan oleh Sayokyo. Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan seperti perumahan, berbagai barang jasa dan pakaian. Nah, sedangkan selama periode tahun 1970 hingga awal tahun 1990-an, Indonesia cukup berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut World Bank 2016, tercatat pada periode tersebut, poverty headcount rate di Indonesia turun sampai dengan 28,6%. Ketika krisis ekonomi menimpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997, angka kemiskinan kembali meningkat dan mencapai puncak pada tahun 1999 menjadi sebesar 23%. Kemudian angka tersebut kembali turun menjadi 16% pada tahun 2005. Namun demikian tahun 2006 angka kemiskinan kembali meningkat sebesar 1,75% sehingga menjadi 17,75%. Nah, itu cara mengukur kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau Biro Pusat Statistik BPS seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian anak berkebutuhan khusus. Di mana anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya yang selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus antara lain yaitu tunanetra, tunarungu, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan gangguan kesehatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki intelijensi di bawah rata-rata, hambatan emosi fisik sehingga dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki hambatan dalam intelektual, mental, emosi, dan fisik sehingga membutuhkan layanan khusus dalam memperoleh pembelajaran. Nah, sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dinyatakan bahwa warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi, tidak adanya perbedaan antara layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan anak awas atau anak normal lainnya. Selanjutnya, yaitu masuk kepada pembahasan kita, di mana judul kami tadi itu hubungan kemiskinan terhadap prevalensi anak berkebutuhan khusus. Nah, akibat dari kemiskinan ini bisa menyebabkan putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Artinya apa? Semakin besar angka kemiskinan, semakin besar pula lah angka anak tidak menerima pendidikan. Dan dampak yang ditimbulkan dari tidak menerima pendidikan berakibatkan kepada rendahnya IQ atau intelijensi anak. Jadi semakin banyak anak yang memperoleh intelijensi di bawah rata-rata, maka anak tersebut termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus, di mana anak tersebut membutuhkan layanan khusus untuk meningkatkan kemampuan anak. Biasanya anak ini disebut dengan anak kebutuhan khusus bersifat temporer. Apa itu anak berkebutuhan khusus bersifat temporer? Yaitu anak yang berkebutuhan khususnya bersifat sementara, tetapi ketika sudah diberikan layanan atau sudah diberikan pendidikan, maka anak ini tidak dikatakan anak berkebutuhan khusus lagi seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri prevalensi anak berkebutuhan khusus yang diakibatkan oleh bencana kemiskinan ini masih banyak terjadi di daerah pedalaman. Ini
ini masih sangat banyak terjadi. Contohnya di Jambi masih karena banyaknya bencana kemiskinan yang masih melanda, terus karena dia tinggal di pelosok juga, sehingga dia tidak mendapatkan pendidikan sih. Dan anak-anak mereka itu termasuk anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer atau bersifat sementara kayak gitu. Karena tidak dapatnya layanan pendidikan tadi, otomatis dia tidak mempunyai pengetahuan yang luas kayak gitu. Nah, jadi anak tersebut termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. Nah, selanjutnya solusi apa yang bisa kita berikan untuk mengurangi prevalensi anak berkebutuhan khusus? Ini sebenarnya sudah banyak sudah dilakukan pemerintah terus-menerus ya. Contohnya saja ini ada kampus Merdeka Mengajar. Nah, itu sedang direalisasikan pada saat ini. Nah, solusi yang mungkin kami tawarkan yaitu memberikan bantuan yang rata sampai ke pelosok. Maksudnya di sini bantuan yang tidak hanya gratis sekolah 9 tahun saja, tetapi ada bantuan berbentuk pakaian, buku dan lain-lain. Nah, oke, kita tahu bahwa gratis 9 tahun ini udah lama sekali ya direalisasikan. Tetapi di sini kan tidak hanya gratis sekolah itu saja kayak gitu loh. Bagi masyarakat yang kurang mampu, otomatis dia membutuhkan layanan lainnya seperti mereka membutuhkan pakaian, mereka membutuhkan baju untuk bisa berangkat ke sekolah kayak gitu. Tidak hanya membutuhkan gratis masuk sekolah saja kayak gitu. Dan juga bisa kita lihat bahwa di administrasi sekolah pun masih berbayar kayak gitu. Nah, mungkin anak dengan karena ketidakmampuannya warga yang kurang mampu ini sehingga anaknya tidak bersekolah. Nah, yang kedua yaitu meratanya sekolah. Meratanya sekolah maksudnya di sini diusahakan setiap desa atau perkampungan ada sekolah kayak gitu. Ini masih banyak terjadi di daerah pelosok-pelosok kayak gitu ya. Sekolahnya itu di satu kecamatan beberapa desa tuh hanya ada satu sekolah. Mungkin dia jauh kayak gitu kan, sehingga dia waktu untuk mencapai sekolah itu lama kayak gitu. Jadi karena tidak ada ratanya sekolah kayak gitu, sehingga sangat dibutuhkan bahwa sekolah itu ada di tempat mereka kayak gitu. Setidaknya satu desa satu sekolah kayak gitu. Nah, selanjutnya itu transportasi. Transportasi ini dimaksudkan adalah ini menyangkut sarana prasarana anak-anak untuk datang ke sekolah kayak gitu. Ini kemarin saya baca berita bahwa anak-anak pergi ke sekolah melewati jembatan yang sudah reot, yang hampir jatuh ketika kalau misalnya jembatan itu putus, maka akan membahayakan anak kayak gitu. Karena walaupun kita tidak tahu bahwa musibah itu kapan datangnya kayak gitu. Karena tapi kalau dilihat dari jembatan yang rusak, terus jalannya yang jauh, mendaki bukit lah kayak gitu kan, itu kan agak karena sarana itu tidak ada kayak gitu, maka anak-anak datang ke sekolah itu juga berkurang kayak gitu, maka bertingkatlah prevalensi anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari paparan makalah kami. Jadi bagi teman-teman